SOP latihan kolam Unit Selam Universitas Gadjah Mada di masa new normal. Pertama, cuci tangan sebelum melakukan packing alat. Selanjutnya, memasuki ruang penyimpanan alat dengan maksimal 2 orang untuk melakukan social distancing. Selanjutnya, mengambil alat yang diperlukan dan melakukan tagging alat. Jangan lupa untuk menuliskan list alat ke dalam buku peminjaman alat internal ya. Setelah melakukan tagging alat dan juga menuliskan pada list, masukkan alat ke dalam dry bag masing-masing. Alat dimasukkan secara satu persatu dan juga dengan hati-hati. Tutup dry bag dan lipatlah. Setelah itu, dry bag siap dibawa untuk latihan. Berangkat menuju tempat latihan menggunakan kendaraan masing-masing. Sesampainya di tempat latihan, bilas tubuh dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki kolam. Setting alat scuba dengan menjaga jarak demi melakukan salah satu protokol kesehatan, yaitu social distancing. Selanjutnya, keluarkan alat-alat secara hati-hati dari dalam dry bag. Lalu, bongkar BCD secara hati-hati yang nantinya akan dipasangkan di tabung. Pastikan BCD merekat dengan erat ya di tabung untuk menjaga safety. Lalu, cek alat-alat yang berada di BCD dan pastikan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pasangkan pemberat pada belt sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yeay, alat scuba sudah siap untuk digunakan latihan. Entries dilakukan secara surface. Lalu turun secara perlahan dan terkendali. Setelah melaksanakan latihan kolam, cuci alat dengan cairan disinfektan. Cairan disinfektan disiapkan sesuai dengan standar internasional dengan perbandingan tertentu. Kemudian, alat direndam dengan cairan disinfektan selama 3 menit. Setelah alat direndam selama 3 menit, bilas alat dengan air mengalir. Jangan lupa untuk digosok secara perlahan ya badis. Setelah itu, alat dijemur dan dikeringkan. Untuk BCD dan regulator, dijemur pada tempat yang sudah disediakan. Lalu, untuk masker, fins, dan juga snorkel dijemur pada rak pengeringan. Alat yang sudah kering dikembalikan ke dalam ruang penyimpanan. Masing-masing alat diletakkan ke tempatnya semula ya. Alat yang sudah dikembalikan dicatat pada buku peminjaman alat internal ya. Tabung yang sudah digunakan diisi kembali menggunakan mesin kompresor. Sebelum mesin kompresor digunakan, lakukan pengisian bahan bakar pada alat kompresor.
Selanjutnya, proses pengisian tabung. Setelah mesin kompresor dinyalakan dan dipanaskan, hubungkan selang kompresor dengan tabung. Selanjutnya, buka valve selang kompresor dan valve tabung. Lalu, udara yang tersisa di dalam tabung dicatat ke dalam buku low kompresor. Kemudian, biarkan tabung hingga terisi 3000 psi dan dicatat kembali. Tabung yang sudah terisi dikembalikan pada ruangan penyimpanan. Jangan lupa, tabung disemprotkan terlebih dahulu dengan disinfektan dan dilap hingga kering. Kemudian, tabung dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan tabung.